Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law kana as-sabru rajulan lakana rajulan kariman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kesabaran itu diumpamakan seperti seseorang, maka seseorang itu menjadi manusia yang mulia. Jadi ini bahasa sastra yang tinggi dari Nabi. Jadi sabar diumpamakan manusia. Kalau sabar digambarkan kayak manusia, maka sabar adalah manusia yang mulia. Artinya orang yang bersikap sabar jadi orang yang mulia. Mulia menurut Allah, ya. Menurut Rasulullah dan menurut Allah. Ya, karena sabar itu kan satu dari sikap manusia menghadapi takdir Allah. Dan sikap manusia sabar itu ada dalam hati, bukan dalam ucapan. Sehingga sabar adalah bagian dari kewajiban hati manusia. Takdir manusia di dunia ini hanya dibagi menjadi dua. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Ketika orang berhadapan dengan takdir baik, maka perintah Allah adalah bersyukur. Ketika manusia dihadapkan dengan takdir buruk, kewajibannya adalah bersabar. Ya, sehingga dari situlah orang beriman semuanya serba indah, kata Nabi. Ajaban li amril mu'min in asobahu sarra syakara wa in asobahu darra sabara. Indah persoalan orang beriman itu. Karena kalau mereka mendapat sesuatu yang menyenangkan, mereka bersyukur. Mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka bersabar. Itu indahnya orang beriman. Lah, sabar adalah kewajiban hati untuk setiap orang yang berhadapan dengan takdir buruk khususnya. Apakah takdir baik perlu sabar? Perlu juga. Cuman yang paling penting takdir yang buruk. Orang naik jabatan perlu sabar. Ya, naik jabatan itu kan orang nyebut mungkin nikmat. Tetapi perlu kesabaran juga. Ya, karena kalau orang naik jabatan gak sabar, biasanya kesulitan sendiri. Karena naik derajat berarti naik tantangan. Itu naik derajat berarti naik persoalan dan tugas yang dijalankan. Otomatis di situ perlu kesabaran. Ya, bagaimana kesabaran kaitan dengan nikmat, dengan kesabaran kaitan dengan hal yang tidak menyenangkan, ya tentu beda. Kalau sesuatu yang sifatnya bencana, musibah, penyakit, kesabaran itu isinya cuman melapangkan dadanya, menerima dengan ridho atas keputusan Allah. Sifatnya menahan diri dan lapang dada. Bahwa semua yang terjadi adalah maunya Allah, bukan maunya kita. Apa yang dimaui Allah kita wajib menerima, suka atau tidak suka. Itu
Makanya orang diuji dengan nikmat banyak, hartanya banyak. Di situ orang juga perlu bersyukur sekaligus bersabar. Ya, karena apa? Zaman Nabi ada sahabat namanya Sa'labah bin Abi Hatib. Ya, dia itu orang yang tadinya miskin sekali. Ya, namanya Sa'labah bin Abi Hatib. Ya, saking miskinnya, sholat itu rajin dia, tetapi nggak pernah wiridan, nggak pernah ikut doa. Itu sahabat Sa'labah. Jadi jamaah sana Nabi itu rajin jamaah terus. Ya, begitu habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur pulang. Ya. Kalau bahasa orang Jawa namanya lamcing, habis salam pelencing. Ya, kalau orang kita Allahumma lantas jalan. Yang lain Allahumma lantas salam, dia Allahumma lantas jalan. Ya itu ya. Ada aja namanya kehidupan ya. Tapi rajin jamaahnya dia. Akhirnya Nabi penasaran, ini Sa'labah kok nggak pernah ikut doa, nggak pernah ikut zikir, sampai Nabi bilang, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak punya wirid, tidak punya zikir habis sholat, sama dengan monyet, kata Nabi. Orang sholat lamcing itu dianggap kayak monyet, kata Nabi. Ya, ya, itu ya, dianggap kayak monyet. Ya, maksudnya tidak baik. Yang dimaksud kayak monyet itu tidak pantas. Masa sholat menghadap Allah, raja di raja, kemudian habis sholat langsung pergi, seolah sholatnya dipaksa, seolah-olah terpaksa sholatnya, buktinya habis salam langsung pergi, sedangkan tadi Allahnya masih ada di hadapannya seolah-olah. Nah, dari situ kemudian Nabi mengamati, coba cari tahu Sa'labah, ya, akhirnya dipanggillah Sa'labah sama Rasul. Sa'labah, kenapa kamu setiap sholat jamaah rajin tapi habis salam langsung pulang? Ya Rasul, tolong sih doakan saya punya problem ruwet Rasul. Apa problemnya? Saya ini bajunya cuma satu Rasul. Baju gamis saya ini cuma satu. Jadi kalau saya sholat, istri saya telanjang di rumah, nunggu sholat. Jadi kalau saya habis sholat pulang buru-buru itu khawatir istri saya nunggu mau sholat. Begitu saya pulang, saya masuk kamar, saya telanjang, pakaian saya lepas, buat istri saya sholat. Jadi sholatnya gantian, bajunya itu gantian suami istri. Oh begitu. Tolong sih doakan Rasul biar saya jadi orang yang mampu lah, biar bajunya bukan satu berdua begini. Akhirnya saya nggak pernah zikir, nggak pernah doa, habis jamaah langsung pulang. Oh gitu. Udah sih Sa'labah, sabar aja. Saya khawatir kalau nanti kamu jadi orang kaya malah jamaahnya nggak bisa. Nabi bahasanya gitu. Enggak Rasul, insya Allah enggak. Tapi Nabi udah membaca, kayaknya orang ini kalau dikasih kaya enggak bener gitu. Itu Nabi udah membaca kelihatannya. Tapi orang itu masih ngotot aja minta didoakan. Akhirnya karena kasihan 3 kali minta doa ke Nabi, kemudian Nabi doakan. Habis didoakan dikasih kambing 1 sama Nabi. Habis didoakan, kemudian dikasih modal kambing 1. Nih saya kasih kambing 1, kata Rasul. Mudah-mudahan menjadi modal jadi orang yang punya kamu. Ya tapi tadi pesan saya, sholat jamaah tetap berjalan. Benar, begitu dikasih kambing itu sekali beranak banyak-banyak terus. Brol jadi kaya. Sampai sekitar kota situ semuanya kambing punya Sa'labah. Ya, mana-mana ada kambing punya Sa'labah. Setelah sudah kaya, akhirnya jamaahnya tadinya 5 waktu dikurangi 4 waktu. Saking sibuknya lama-lama 3 waktu. Saking sibuknya lama-lama 3 waktu jamaahnya. Lama-lama 2 waktu.
lama-lama Jumatan doang. Itu salabah. Ya begitu. Akhirnya ya Nabi nyuruh Abu Bakar sama Umar, Umar itu salabah kabarnya, udah kaya, kambingnya udah wajib zakat, kamu datang ke sana minta zakatnya. Itu ya. Akhirnya Abu Bakar, Umar berangkat ketemu salabah karena jamaah 5 waktunya sudah enggak. Ya itu sambil diminta zakatnya. Sampai di sana Umar salam kepada dia, ya salabah, salam dari Rasul, saya datang berdua atas perintah Rasul untuk mengambil zakat kambing Anda karena kabarnya kambing Anda sudah berlimpah di mana-mana. Karena zakat kambing itu 40. Kambing itu zakatnya 40. Kalau kambing udah 40 wajib zakat 1 ekor gitu itu. Jadi ya udah lebih dari 40 berarti kan ya. Nah, begitu datang minta zakat, apa kata salabah? Ya Allah Umar, Abu Bakar, maaf, ini kambing saya udah banyak tapi kulinya belum digaji. Yang tukang ngarit belum digaji. Yang tukang bersihin kotoran belum digaji. Ya nanti aja lah. Itu. Itu ya. Akhirnya Nabi Umar Abu Bakar kembali ke Rasul dengan tangan kosong karena tidak dapat zakat dari salabah. Lah disitulah Nabi marah-marah dalam khutbah Jum'ah, mani zakati kufrun, siapa nolak zakat adalah kafir. Nabi ngomong begitu. Ya di hadisnya. Lah begitu Jumatan Nabi khutbahnya tentang zakat, ya nggak zakat adalah kafir. Ponakannya yang ikut Jumatan pulang cerita ke salabah, Mang, tadi Rasul khutbahnya marah-marah nggak zakat, kafir, kata ponakannya. Ya. Akhirnya ketakutan salabah. Langsung dia ngambil kambing yang paling besar, dibawa sendiri ketemu Rasul, memberi zakat kepada Rasul. Ya, begitu sampai ke Rasul, Rasul bilang, salabah, zakat itu ada waktunya. Sekarang sudah kelewat waktunya. Maaf, saya tidak bisa nerima zakat, kata Rasul. Ya, akhirnya nangis rasa salabah. Ya begitu nangis, Nabi bilang, gimana kalau saya pindahkan ke Abu Bakar? Panggil Abu Bakar, Bakar mau nggak ini zakat salabah? Kata Abu Bakar, ya Rasul aja yang lebih pinter nggak mau, apalagi saya yang lebih bodoh, nggak mau Rasul. Ya, kemudian Abu Bakar bisik-bisik ke Umar, Umar mau nggak nerima zakat salabah? Enggak bang, abang aja yang lebih senior nggak mau, apalagi saya. Ya, akhirnya semuanya nolak. Ya, akhirnya dia pulang bawa kambing tanpa dizakatkan karena ditolak oleh Rasul dan Abu Bakar serta Umar. Ya, yang pada akhirnya sejarah salabah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu tidak enak. Orang dikasih ujian miskin pengen kaya, setelah kaya nggak sabar, nggak syukur, akhirnya berubah jadi murtad kayak salabah. Makanya cerita kesabaran itu memang mudah diucapkan tapi berat dijalankan. Iya kan ya. Kalau diucapin sabar memang enteng ya. Kalau dijalanin, waduh beratnya Masya Allah, karena memang ada di dalam hati dan mental manusia itu sendiri. Jadi nggak bisa diwujudkan dengan ucapan kan, memang ada di hati, baru orang kuat jadi penyabar. Makanya orang sabar itu sebenarnya hanya sementara waktu. Kalau dia kuat sabar, sebenarnya akan cepat dihilangkan oleh Allah. Cuman kadang-kadang ya orang itu tidak tahan. Lalu di sini dalam istilah sabar ada 3 orang kelompok manusia. Ada yang disebut dengan sobir, ada yang disebut dengan sobar, ada yang disebut dengan mutasabbir. Itu bahasa
ayat bahasanya. Jadi ada orang disebut mutasabbir, ada orang disebut sobir, ada orang disebut sabar. Itu beda-beda. Yang pertama, kalau mutasabbir artinya orang yang memaksakan kesabaran. Wallazi yatahammalul masaq wa tudhiru alaihi wa innama yamna'uhu minas suhti khaufallah. Jadi mutasabbir itu orang yang memaksakan sabar, yaitu orang yang menahan terhadap beban yang sangat sulit dan berat, kemudian ia tahan karena takut dimurkai Allah. Ini kalau saya nggak tahan, saya bisa dimurkai Allah, maka dipaksa dirinya jadi orang yang sabar walaupun bebannya berat, ya kan? Jadi kayak orang manggul karung nggak kuat dikuat-kuatin terus, karena kalau nggak sampai ke tujuan nggak dibayar sama majikan. Kayak model begitu itu namanya mutasabbir, memaksakan sabar. Ya, nah ini orang memaksakan sabar ini di berbagai lini ada, dalam berbagai aspek kehidupan juga ada. Ya kan, orang mau hafal Quran tinggal 1 juz diuji sakit, terus apa mundur? Nah di situ berat. Waduh, ini kalau saya berhenti nggak ngapal, bisa jadi hafalan lupa. Kalau diteruskan lagi sakit. Nah yuk coba maju apa mundur? Itu kan ya. Lah kalau dia mundur nggak jadi, selama sakit dia nggak ngulang, lupa, ya kan? Kalau teruskan badan tidak kuat. Lah di situ orang akhirnya paksakan dia sabar, tetap menghafal Quran walaupun berbaring, walaupun duduk kesakitan. Itu namanya mutasabbir, memaksakan sabar karena takut ancaman Allah kalau dia tidak sabar. Gitu. Yang kedua disebut dengan sobir. Ya, sobir ini orang yang membiasakan memikul beban berat, tetapi tidak diperlihatkan kepada orang lain. Itu sobir. Jadi orang yang sobir, sobirin, bahasa jamaknya sobirin, sobirun. Ya, itu. Ya, bahasanya sobir awalnya. Sobirun, sobironi, sobiruna, sobirina gitu. Lah sobir orang yang membiasakan mikul kesulitan tapi nggak pernah diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Jadi orang punya beban berat dibiasakan diringan-ringankan seolah tidak ada beban. Bisa nggak begitu? Nah itu baru namanya sobir. Iya kan? Iya, kemarin saya ketemu rektor UIN Pak Wawan di Masjid Al-Firdaus zuhur. Ya ngeluh sama saya karena teman lama saya. Ya habis sholat zuhur antum yang jadi imam, wis antum aja, saya lagi pusing kata dia. Saya sudah jadi imam sholat zuhur, dia jadi makmum. Ya sebenarnya Ustadz capek jadi orang nomor 1 di UIN itu capek. Cuman pakai senyum aja, nemuin teman-teman begini biar senyum katanya. Ya karena kalau ngikuti capek. Ya. Jadi rektor itu ternyata capek. Beban saya berat sebenarnya. Ya tapi kan enak itu, mobil tinggal naik mobil Camry, sopir ada, semuanya ada. Itu mau punya rakyat bukan punya saya. Mobil plat merah katanya punya rakyat bukan punya saya. Lalu itu capek memang, cuman dibawa senyum aja sama saya karena kalau tadi sembrut ya repot kata dia. Ya itu nyatanya kayak begitu, orang disuruh sabar walaupun beban berat seolah tidak ada beban. Nah itu ya. Makanya orang Arab punya syair begini. Wa idzan tusibka khososatun fatajammali. Kalau kamu dirundung kesulitan, dirundung kesusahan, maka tampillah dengan basa-basi. Basa-basi itu disuruh. Iya kan? Banyak beban, tapi dia seolah senyum aja. Kayaknya tidak ada beban.
Ya, hidup kan pandang memandang ya Pak Haji ya. Kayaknya jadi ini enak, kayaknya jadi ini enak, kayaknya jadi ini enak. Gitu kan ya Pak Haji ya. Si ama enak ya kan, anaknya banyak, udah sukses semua. Pandang memandang hidup itu. Ya kan, padahal kalau ditanya kayaknya jawabannya beda. Ya kalau ditanya pasti jawabannya beda seperti yang kita nilai. Itu kan. Makanya orang kalau dirundung kesusahan dan kesulitan disuruh hidup berbasa-basi, tampil yang menyenangkan. Gak apa-apa kan, basa-basi itu boleh. Ya kan, supaya orang gak menghina dia, walaupun gak punya uang, dia minjem mobil temen ditongkrongin di depan rumah. Ya kan ya. Wih, mobilnya baru. Iya sih. Ya padahal temennya naruh mobil di rumahnya. Seolah mobil dia biar orang nggak menghina dirinya. Biar nggak dipandang kecil sama orang. Tajamul berbahasa basi kayak begitu itu boleh. Dalam rangka menutup kekurangan dan derita yang dialami. Jangan malah cerita, Kang, pinjem uang sih, saya nggak punya ini, belum makan sih. Itu malah salah. Ya kan kadang-kadang nggak kuat ya. Munculnya begitu. Orang yang ada banyak derita kalau nggak sabar, munculnya jadi pengemis, penghutang di sana sini. Itu karena tidak sabir. Gitu. Padahal nggak enak ya. Orang makan sate boleh ngutang, dengan makan sayur asem nggak ngutang, enakan mana sih sebenarnya? Ya nggak dipilih, nggak dipilih kan itu milih. Ya artinya nggak enak tampil mobil mewah tapi ngutang, dengan tampil mobil jelek tapi nggak ngutang, gitu doang. Bedanya di situ doang kan? Ya kan ya. Yang ini mah mobil jelek tidurnya pulas, ini mobil bagus nggak bisa tidur karena pagi harus bayar. Ya kan nggak enak. Ya gitu itu. Jadi sabir itu orang yang membiasakan memikul beban berat seolah tidak ada beban karena tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ya itu. Kemudian yang ketiga, sabar. Ya kan? Nah, sabar, kalau sabar ini lebih tinggi lagi, yaitu huwaladzi awadal hujum nafsahu al hujuma alal makarih bila kulfa. Ya. Kemudian sabar adalah orang yang membiasakan mentalnya untuk melawan hal-hal yang tidak enak dengan serangan tanpa beban. Nah, ini yang agak berat ya, ini memang kelas tinggi ya. Orang punya beban tapi dilawan terus, derita dilawan terus seolah tidak ada beban, jadi enteng saja. Jadi begini, ada orang sakit dipiara, lawan terus. Ya kan, nggak jamaah, kenapa nggak jamaah, lagi pusing, atau lawan aja pusing pakai jamaah, siapa tahu nanti jadi sembuh. Ya gitu itu. Ya kadang-kadang kan puasa, kenapa nggak puasa, lagi kurang sehat. Ya. Lah orang yang sabar itu dia nggak begitu, kalau saya ibadah pasti sembuh. Gitu kan ya. Kalau saya ibadah beban akan hilang. Jadi begini, dalam hadis qudsi itu kan hadis yang tingkatannya sama dengan Al-Quran. Dalam hadis qudsi Allah berfirman begini, jadilah kamu dunia menjadi pelayan untuk orang yang beribadah kepadaku, tapi jadilah kamu menjadi orang yang memperbudak orang yang gak ibadah kepadaku. Allah bilangnya begitu. Jadi Allah bilang kepada dunia ini, kekayaan segala macam, ya jadilah kamu dunia, kalau hambaku ibadah, layani sebaik-baiknya. Tapi kalau dia nggak ibadah, perbudak dia sama kamu. Itu Allah bilang ke dunia begitu. Itu. Capek jadinya. Ayo orang yang kaya nggak ibadah, kalau nggak pusing dia. Ya kan, semalaman nggak tidur, punya bis 200. Ya kan, jam 10 baru datang 10, jam 11 baru datang 50, jam 12 baru datang 100,
jam 1 baru datang 125. Akhirnya datang semua 200 subuh. Ya nggak tidur berarti. Jadilah kamu dunia perbudak orang yang nggak ibadah sama saya. Allah bilang begitu. Tapi jadilah kamu pelayan untuk hambaku yang beribadah kepada aku. Artinya, kalau orang rajin ibadah, maka dunia akan dipermudah. Itu maksudnya kan begitu, ya kan ya. Tapi kalau nggak ibadah, walaupun kaya, malah diperbudak oleh harta itu sendiri. Ya, makanya dunia itu bisa kejam, bisa sayang. Kalau orang beriman fid dunya hasanah, ya dunianya jadi ramah. Tapi kalau orangnya seperti orang kafir, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa lam yakun fil akhirati hasanah, atau wa malahu fil akhirati min khalaq. Kalau orang kafir kan ya udah hidup cuma sekali, maka nikmati aja hidup, mati juga jadi tanah. Itu orang kafir. Ya, kalau orangnya begitu berarti dia akan hidup diperbudak oleh dunia karena merasa mati tidak ada resiko, mati jadi tanah ya. Nah, kalau orang beriman kan enggak, mati masih banyak resiko, bukan jadi tanah aja ya, ada azab kubur, ada nikmat kubur dan seterusnya. Nah, itu kalau kita lihat memang kehidupan kayak begitu. Hadis qudsi tadi jadi peringatan bagi kita bahwa dunia insya Allah akan nurut kepada orang yang beribadah, tetapi orang nggak beribadah justru akan diperbudak oleh dunia itu sendiri. Gitu tuh. Tidak baik dunia itu berupa kekayaan atau dunia berupa jabatan atau dunia berbentuk apapun, yang jelas yang sifatnya duniawi harus dipakai ibadah. Itu coba kalau kita dijadikan orang kaya lalu kita rajin ibadah, maka dunianya nyalur ke masjid, dunianya nyalur ke musola, ke anak yatim, ke kemajuan Islam, kan berarti dunianya itu yang akan melayani dia, ya kan, jadi tabungan akhirat. Tapi kalau enggak ya susah tadi kan, ada orang minta jariah, saya yang capek, kamu tinggal minta lah, kan beda lagi ya, karena dunia untuk dunia gitu ya. Makanya itulah kehidupan yang kita hadapi. Jadi ada orang yang melawan kesulitan hidup, takdir buruk itu dilawan terus sampai seolah tidak ada beban sama sekali, tanpa terasa pahit malah terasa indah. Ya karena hidup itu kalau ujian dijadikan sumber pahala, maka sesungguhnya menjadi nikmat. Itu kan? Ya karena begini, orang sakit pilek. Orang sakit pilek itu sebenarnya untuk apa sih? Kan untuk nguras. Sakit pilek itu nguras kotoran yang ada di otak dan yang ada di dalam perut. Ya, kalau lendirnya keluar dari dalam, namanya yang di dalam. Ada yang masuk ke hidung, itu dari otak turun, gitu kan? Lah kalau ini lendir yang di otak ini, jadi kita mikir, sampahnya jadi lendir di sini. Kalau jadi lendir di sini, nggak turun jadi pilek, lendirnya numpuk di otak malah stres. Maka turunlah jadi ingus, mas, turun ke hidung, keluar. Berarti orang pilek yang lendirnya keluar itu tujuannya nguras untuk kesehatan berikutnya. Ya kan, makanya pilek bersyukur karena habis pilek hidungnya plong, otaknya di sini bersih, mikirnya cemerlang gitu. Ya gitu kan. Berarti membuat orang bersyukur kalau disikapi dengan sabar ya. Inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada maknanya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.